Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecangon? Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, bagaimana biasa kita akan belajar dari mengambil hikmah dari kisah-kisah sufi, kisah para nabi dan sahabat. Insya Allah dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi lebih baik. Sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Shalih alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Sebagaimana yang sudah kita pahami dan sudah dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Shalih alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dengan lahirnya seekor unta betina yang merupakan mukjizat dari Nabi Shalih alaihissalam. Kenapa mukjizat? Karena unta ini tidak dilahirkan dari induk unta pada umumnya, tetapi dilahirkan dari sebuah batu yang merupakan jadi lahirnya unta dari batu ini merupakan permintaan dari kaumnya Nabi yang mengingkari kenabian Nabi Shalih alaihissalam, yang secara logika tidak masuk akal, yaitu meminta supaya dikeluarkan seekor unta betina dari batu. Nah kemudian Allah mendatangkan mukjizat sebagaimana yang diminta oleh kaum Tsamud ini, dan itu merupakan mukjizat dari Nabi Shalih alaihissalam. Nah hanya saja Allah mengabulkan permintaan kaum Tsamud ini dengan syarat yaitu bahwa unta itu harus dibiarkan dan jangan disakiti, tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Biarkan unta ini minum dari sumber air minum yang sama yang diminum oleh kaum Tsamud. Jadi dijadwalkan. Jadi jadwal untuk minum di sumber air ini bergantian antara kaum Tsamud dengan untanya Nabi Shalih alaihissalam. Dengan diberikannya mukjizat unta betina ini, ternyata hanya sedikit kaum Tsamud yang kemudian beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam. Sebagian besar lain masih ingkar. Mereka justru tidak suka dengan adanya unta betina ini, apalagi harus berbagi air minum, yang sampai-sampai karena mukjizat unta ini, sumber air minum itu kalau diminum oleh unta Nabi Shalih ini itu bisa sampai habis. Sumber air minum yang biasanya cukup untuk penduduk kaum Tsamud semuanya, ini bisa habis diminum sendiri oleh unta mukjizat ini. Sehingga orang-orang yang kafir dengki, dengki, dan orang-orang kafir menginginkan supaya unta mukjizat Nabi Shalih alaihissalam ini dibunuh. Hanya saja mereka tidak berani untuk membunuh karena mereka takut dengan ancaman yang disebutkan oleh Nabi Shalih alaihissalam bahwa siapa yang mencelakai, membunuh unta ini, maka Allah akan mendatangkan azab yang pedih. Nah mereka takut dengan ancaman itu. Di antara kaum Tsamud ini sahabat, ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang wanita cantik yang bernama Saduk. Saduk binti Muhayya. Nah sayangnya keluarga ini adalah keluarga kafir yang mengingkari kenabian Nabi Shalih alaihissalam. Nah sehingga suatu ketika keluarga ini membuat satu rekayasa bagaimana
supaya mereka bisa memenuhi keinginan mereka untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Karena kecantikan Saduk ini, maka banyak laki-laki dari kaum Samud yang menginginkan untuk menikahinya. Nah, salah seorang dari laki-laki kaum Samud ini adalah bernama Masda. Nah, ketika Masda melamar Saduk, oleh Saduk diberikan syarat, aku bersedia engkau nikahi, tapi dengan syarat engkau harus mau membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, karena cintanya kepada Saduk tadi, Masda menyanggupinya. Nah, ternyata rencana jahat ini tidak saja dijalankan oleh keluarga Saduk ini. Ada sebuah keluarga lain yang juga kafir, ya, seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Aniza. Ya, bukan Anissa ya, tapi Aniza. Aniza ini mempunyai seorang anak gadis yang cantik yang juga ditaksir oleh banyak laki-laki kaum Samud. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Saduk, Aniza juga memberikan syarat kepada seorang laki-laki kaum Samud yang melamar anak gadisnya. Ya, laki-laki itu bernama Qodar. Qodar bin Salif. Nah, Qodar bin Salif melamar putrinya Aniza, dan oleh Aniza juga diberikan syarat, aku bersedia untuk menikahkan putriku denganmu, tapi dengan syarat jika kamu sanggup memotong kaki untanya Nabi Soleh alaihissalam. Ya, kalau orang kafir yang ngomong, mereka nggak menyebut Nabi. Kata si Aniza, aku bersedia menikahkan putriku denganmu kalau kamu sanggup memotong kaki untanya Soleh. Nah, ternyata permintaan Aniza itu disetujui oleh Qodar. Nah, mendengar tawaran dari Aniza tersebut, Qodar mengatakan, baik, aku sanggup melaksanakannya. Tetapi begitu mereka hendak melaksanakan niat tersebut, yaitu Masda dan Qodar tadi, ternyata kedua orang ini juga tidak berani. Selanjutnya kedua orang ini pun juga bersekutu, mereka berniat untuk bersama-sama melaksanakan niat jahat mereka. Tapi dengan dua orang saja tidak berani. Akhirnya mereka mencari teman, mengumpulkan orang-orang yang sama-sama ingkar terhadap kenabian Nabi Soleh alaihissalam. Ya, mereka ceritakan niat mereka dan membujuk pemuda-pemuda lain supaya bergabung bersama mereka. Nah, akhirnya Masda dan Qodar yang sudah bersekutu ini mendapatkan 7 pemuda yang sanggup untuk membantu mereka melancarkan niat mereka, yaitu membunuh unta mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Nah, singkat cerita, akhirnya ke-9 pemuda ini, yaitu Masda, Qodar, dan 7 orang pemuda lagi, benar-benar membunuh unta mukjizat Nabi Soleh alaihissalam ini dengan cara yang sangat keji. Nah, sebagaimana yang diperintahkan, Masda membunuh unta ini bersama teman-temannya, dan Qodar juga memotong kaki untanya sebagaimana permintaan Aniza, dan akhirnya unta mukjizat Nabi Soleh alaihissalam ini mati dengan cara yang sangat tragis. Nah, menyadari bahwa unta mukjizat Nabi Soleh ini sudah terbunuh, tentu saja Nabi Soleh sangat sedih, dan ia mengatakan kepada kaumnya, tunggulah 3 hari ini. Maksud Nabi Soleh untuk menyuruh menunggu 3 hari ini adalah sebetulnya untuk memberikan kesempatan kepada kaumnya untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan mereka. Tapi bagi kaum Samud yang ingkar, waktu 3 hari yang diberikan Nabi Soleh alaihissalam ini malah ditunggu-tunggu. Jadi mereka menganggap bahwa setelah 3 hari tersebut, mukjizat seperti yang diancamkan oleh Nabi Soleh alaihissalam itu akan didatangkan. Nah, kaum Samud yang ingkar malah menunggu waktu 3 hari tersebut, bukannya malah bertobat.
Nah, hanya sebagian kecil saja yang kemudian mengakui mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertobat kepada Allah. Hari demi hari berlalu, akhirnya 3 hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Ternyata azab yang ditunggu-tunggu kaum Samud yang ingkar ini tidak juga datang. Nah, sehingga mereka mulai mengejek dan mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Soleh, mana azab yang kau janjikan itu? Nah, karena azab yang ditunggu itu tidak kunjung datang juga, akhirnya kaum Samud yang kafir, yang ingkar, merencanakan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar mereka telah tertutup mata hatinya. Nah, sebelum orang-orang kafir ini melancarkan niatnya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah berkehendak lain. Allah tidak memperkenankan utusannya itu untuk dilukai, bahkan dicederai ataupun dibunuh. Maka kemudian sebagaimana yang Allah janjikan, Allah mendatangkan azab yang sangat pedih, yang sangat hebat kepada kaum Samud, yaitu dengan mendatangkan petir dan halilintar yang disertai dengan gempa yang sangat dahsyat. Nah, dengan azab ini akhirnya kaum Samud yang ingkar, kaum Samud yang kafir binasa, musnah, berkelimpangan di tempat tinggal mereka, di negeri mereka tanpa tersisa. Ya, kecuali kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh yang beriman. Nah, sahabat Bidikar Pecangon, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sekali-sekali kita menantang dengan kekuasaan Allah, menentang kekuasaan Allah, apalagi menantang-nantang untuk mendatangkan azab. Nah, kita sebagai orang beriman harus patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, azab yang menimpa kaum Samud yang kafir ini juga memberikan peringatan bagi kita supaya kita juga menjauhi kedurhakaan, menjauhi sifat kekafiran, dan juga menghindari untuk menyembah berhala. Kaum Samud ini membenci dan tidak menyukai adanya unta mukjizat itu, karena dengan adanya unta mukjizat itu membuat sebagian penduduk kaum Samud beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam, kembali kepada tauhid, dan menghalangi untuk menyembah agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, itulah kemudian mereka berbuat makar dengan membunuh unta mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan mereka juga berniat untuk membunuh Nabi Soleh sekalian, ya, Nabi Soleh alaihissalam. Tapi niat jahat mereka untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam dicegah dan dihentikan oleh Allah dengan mendatangkan azab yang sangat pedih. Nah, sahabat Bidikar Pecangon, semoga kisah ini bermanfaat dan menjadikan iktibar, menjadikan pelajaran bagi kita untuk menambah iman kita, meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Pecangon. Terima kasih sahabat telah setia menemani, telah setia mengikuti perkembangan channel Bidikar Pecangon. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi ini bermanfaat dan memberikan berkah dan bisa kita amalkan bersama-sama. Mohon doanya terus, mohon dukungannya. Mudah-mudahan channel Bidikar Pecangon bisa terus berkembang dan membawakan manfaat bagi penontonnya, bagi para subscribernya, bagi para viewernya, dan seterusnya. Demikian sahabat, saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang terjadi terhadap ulang
Nah, karena ingkarnya maka kaum Samud meminta sebuah mukjizat yang secara akal tidak masuk, ya secara logikal ya, ada hari ulangi mendapatkan tambahan 7, ya mendapatkan 7 kok gini. Nah, singkat cerita akhirnya ke-7, maksud saya ulangi. Demikian sahabat, saya tutupi